untuk kita semua. Syukur, alhamdulillah kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Penjualan Toko Salemba. Sebelumnya saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Julia Alfianti MKom karena sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk tampil menjabarkan presentasi hari ini. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Sarah Sanubari dengan NIM 112081. Ada Nirmala Imoto, saya sendiri dengan NIM 11200-190. Ada Wiwin Aster Silaban dengan NIM 11200-319. Ada Nurul Hidayati dengan NIM 11200-128. Yang pertama saya akan membahas tentang Laravel. Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT, dibangun dengan konsep MVC atau Model View Controller. Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan. Dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sinteks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. Struktur navigasi program. Yang pertama di sini step by stepnya ada yang pertama login. Habis login masuk ke admin. Dari admin mempunyai 4 cabang. Yang pertama ada menu master, menu transaksi, laporan, dan keluar atau out. Yang pertama dari menu master menuju ke data pengguna. Dari data pengguna ini berisikan tambah, edit, hapus. Yang kedua dari menu transaksi dibagi menjadi 3 cabang, yaitu ada barang, customer, penjualan yang berisikan semuanya sama, tambah, edit, dan hapus. Yang ketiga ada laporan. Dari laporan ini menuju ke cetak. Yang terakhir ada menu out atau keluar. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Membuat user authentication. Yang pertama ada membuka terminal command prompt, kemudian diketik komposer require Laravel U2.4, kemudian muncul hasil dari recordnya. Selanjutnya diketikkan PHP artisan UI view auth, kemudian muncul recordnya seperti ini. Selanjutnya untuk penjualan, kita membuka visual audio, kemudian klik penjualan, lalu klik password. Selanjutnya kita membuka ke URL dan diketikkan localhost 8000. Lalu berikut tampilan dari halaman utama Laravel. Selanjutnya kita untuk tampilan pertama ada tampilan halaman login, berikut tampilan halaman loginnya. Selanjutnya ada juga tampilan halaman registernya. Berikut hasil record dari halaman registernya. Ada nama, email, address, password, konfirmasi password, dan register. Pembuatan tampilan form login. Yang pertama ada ganti file, login, blade, PHP. Berikut recordnya. Untuk melihat hasil klik login pada halaman Laravel atau masukkan URL 127.0.1.2.8000 login pada web browser. Berikut hasilnya. Dari localhost 8000 loginnya, ada email address, password. Selanjutnya ada mengisi data pengguna. Yang pertama ada buka file, create user, tablet, PHP yang berada pada folder database migration. Mengisi data pengguna. Yang pertama ada buka file, create, kemudian underscore user, underscore table, PHP yang berada pada folder database atau migration. Selanjutnya
Setelah disimpan, kemudian jalankan perintah php artisan migrate. Kemudian muncul halaman dari php my admin. Selanjutnya ada membuka file seeder baru melalui terminal dengan nama pengguna seeder. php artisan make -2 seeder pengguna seeder. Selanjutnya ada buka file pengguna seeder .php pada folder database atau seed. Kemudian simpan file tersebut dan eksekusi melalui terminal dengan perintah berikut ini, yaitu ada php artisan db.2 seed strip class sama dengan pengguna seeder. Berikut hasil record. Pembuatan halaman home. Buka file home.blade.php pada folder resort view, lalu ganti kode yang sudah ada dengan kode berikut ini, dan tampilannya seperti berikut ini. Buka web PHP. root.2 get buka kurung garis miring home controller index garis name buka kurung home tutup kurung. Buka file layout blade PHP yang berada pada folder resort new layout, lalu ganti kode yang sudah ada dengan kode berikut ini. Setelah disimpan, refresh kembali web browsernya, maka tampilan halaman home admin akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Pembuatan tabel dan from master data. Yang pertama ada tabel barang, feed ID, tipe datanya int, size-nya 20, keterangannya primary key. Yang kedua ada kode barang, tipe datanya varchar, size-nya 10. Yang ketiga ada nama barang, tipe datanya varchar, size-nya 30. Yang keempat ada harga, tipe datanya double, size-nya 10. Dan untuk tabel customer, file ID-nya, tipe datanya int, size-nya 20, keterangannya primary key. Yang kedua ada kode customer, tipe datanya varchar, size-nya 10. Yang ketiga ada nama customer, tipe datanya varchar, dan keempat ada alamat, tipe datanya teks. Tabel penjualan, feed yang ID-nya, tipe datanya int, size-nya 20, keterangannya primary key. Ada kedua nomor penjual, tipe datanya varchar, size-nya 10. Yang ketiga ada tanggal penjual, tipe datanya date. Untuk file jumlah penjualnya, tipe datanya double. Tabel penjual date. File ada ID penjualnya, tipe datanya int, size-nya 20 dan keterangannya 14K. Yang kedua ada ID barang yang tipe datanya int, size-nya 20, keterangannya 14K. Yang keempat ada nilai, tipe datanya double. Buat file 3 model dengan migration menggunakan terminal dengan nama barang, customer, penjual date untuk membuat 4 tabel di atas dengan perintah php artisan make -2 model barang garis m, php artisan make -2 model customer garis m, php artisan make -2 model penjual garis m, php artisan make -2 model penjual date garis m. Buka file migration create barang tabel PHP pada folder database migration, lalu pada function app tambahkan kode seperti di bawah ini. Buka file model barang PHP pada folder app. Buka file migration create customer tabel PHP pada folder database migration, lalu pada function app tambahkan kode seperti di bawah ini. Buka file model customer PHP pada folder app. File baru dengan cara klik kanan pada folder Acer, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input blade php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk menampilkan halaman input data user, perlu ditambahkan kode pada file user controller php pada action create dengan menuliskan kode berikut ini dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang ketiga, untuk melihat hasil luarnya, klik menu tambah pada halaman data user, maka akan tampil seperti di bawah ini. Buka file user controller PHP pada action store, masukkan kode seperti di bawah ini.
akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang kedua, input data melalui from input data user dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder user, lalu pilih new file, lalu berikan nama file edit blade php, kemudian ketikkan kode di bawah ini. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk menampilkan halaman edit data user, perlu ditambahkan kode pada file user controller php pada action edit dengan menuliskan kode berikut ini. Akan muncul tampilan berikut. Untuk melihat hasil luarnya, klik menu edit pada halaman data user, maka akan tampil sebagai berikut. Menghapus data user. Root .2 get buka kurung garis miring user garis miring hapus kode tutup kurung, koma user controller story tutup kurung. From transaksi barang PHP artisan make .2 controller barang controller resource akan muncul seperti ini. Root resource buka kurung atau barang controller tutup kurung .2. Buat folder baru dengan nama barang, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file barang blade php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel akun, pada halaman indeks akun, tambahkan kode untuk mengambil data pada file barang controller PHP pada action index tulisan kode berikut, maka akan muncul seperti ini. Untuk melihat hasil luarnya, ketik pada web browser URL http://locatsud.28000 barang, maka tampilan seperti gambar di bawah ini. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder barang, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input blade php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk menampilkan halaman input barang, perlu ditambahkan kode pada file barang controller PHP pada action create dengan menuliskan kode berikut ini, maka akan muncul seperti ini. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu tambah pada halaman data akun, maka akan tampil seperti di bawah ini. Untuk menyimpang data yang diinput pada from input data barang, buka file barang controller PHP pada action store, masukkan kode seperti di bawah ini, maka akan muncul seperti ini. Input data melalui from input barang data dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka akan bertambah. Input data melalui from input data transaksi customer dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah. Tampilannya seperti ini. Kemudian buat file baru dengan cara klik kanan pada folder customer, lalu pilih new file, lalu berikan nama file edit blade php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini, maka akan muncul seperti ini. Untuk tampilan edit data customer, perlu ditambah kode nama file customer controller php pada action edit dengan menuliskan kode berikut, maka tampilannya seperti ini. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu edit pada halaman data customer, maka akan tampil seperti ini. Untuk penyimpanan perubahan data from edit data customer, buka file customer controller PHP pada action update, masukkan kode seperti di bawah ini, maka akan muncul seperti ini. Edit data yang dipilih melalui from edit data customer dengan lengkap, lalu update data. Jika berhasil, maka data akan berubah seperti ini. Untuk menghapus data customer, buka file customer controller PHP, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action story, maka akan muncul seperti ini. Route get buka kurung garis miring customer garis miring hapus
garis miring, buka kurung, kode tutup kurung, customer controller at the story. Prompt transaksi penjualan, kita buka dulu command promptnya, terus kita ketik PHP artisan make control penjualan controller resource. Nanti habis itu buka di visual code-nya di web PHP, itu ada root, kita ketik root resource penjualan controller. Nah, nanti di prompt transaksi penjualan akan memanggil data penjualan. Karena itu pada file penjualan controller PHP wajib menambahkan kode pada baris 6 dan 7 berikut ini, yaitu use app barang, use db. Terus habis itu buat folder baru dengan nama file penjualan blade PHP, kemudian ketik kode seperti di bawah ini. Nah, untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel penjualan halaman indeks penjualan, tambahkan kode untuk mengambil data pada file penjualan controller PHP. Pada action index tuliskan kode berikut ini: public function index penjualan. Untuk melihat hasil luarnya, ketik pada web browser di URL http localhost 8000 penjualan, maka akan tampil seperti digambar di bawah ini. Buka file baru dengan cara klik kanan, yaitu kita tambahkan file bernama input_blend.php, kemudian ketikkan kode di bawah ini. Untuk menampilkan halaman input data penjualan dan penomoran otomatis, perlu ditambahkan kode juga pada penjualan kontrol PHP pada action create dengan menuliskan kode di bawah ini. Nah, untuk melihat hasil luarannya, ketik menu tambah pada halaman data penjualan yang tadi. Nah, untuk menyimpan data yang akan diinput, itu nanti kita beri kode pada action store seperti kode di bawah ini. Nah, input data itu kemudian akan disimpan. Jika berhasil disimpan, maka data akan bertambah. Nah, untuk kita mau melihat details atau show-nya, kita buat detail blade PHP, kemudian ketikkan kode seperti ini. Untuk menampilkan tampil data penjualan, perlu ditambahkan juga pada kontrol PHP-nya pada action show. Nah, untuk melihat hasilnya juga, kita bisa klik menu detail pada halaman data penjualan di web browsernya. Nah, untuk menghapus data penjualan, kita tambahkan pada action di story. Nah, untuk melihat juga, kita akan masuk juga ke web browsernya, apakah itu akan kehapus atau tidak. Nah, jika ya, maka data akan dihapus, jika tidak, maka akan kembali pada halaman data penjualan. Jangan lupa root get penjualan hapus penjualan kontrol di story-nya di WPHP. Nah, laporan transaksi penjualan, yaitu kita ketik di command prompt-nya composer require bar vdh laravel dom, terus buka file PHP-nya pada lalu bagian provider dan aliasnya ditambahkan kode seperti di bawah ini. Nah, buat kontrol baru dengan nama laporan controller PHP-nya pada action show. Nah, untuk melihat hasilnya juga, kita bisa klik menu detail pada halaman data penjualan di web browsernya. Nah, untuk menghapus data penjualan, kita tambahkan pada action di story. Nah, untuk melihat juga, kita akan masuk juga ke web browsernya, apakah itu akan kehapus atau tidak. Nah, jika ya, maka data akan dihapus, jika tidak, maka akan kembali pada halaman data penjualan. Jangan lupa root get penjualan hapus penjualan kontrol di story-nya di WPHP. Nah, laporan transaksi penjualan, yaitu kita ketik di command prompt-nya composer require bar vdh laravel dom, terus buka file PHP-nya pada lalu bagian provider dan aliasnya ditambahkan kode seperti di bawah ini. Nah, buat kontrol baru dengan nama laporan controller, yaitu PHP artisan make control laporan controller, lalu buka file laporan kontrol PHP yang sudah dibuat dengan nama PDF dengan nama laporan controller .php. Nah, buka file pada folders dengan nama laporan blade.php, kemudian masukkan kode berikut ini, lalu ketik di WPHP root resource laporan controller.
Lalu kita bikin penjualan PDF blade.php, masukkan kode berikut ini, lalu nanti akan tampil seperti ini, ada ketik download dan print. Lalu ini hasil PDF-nya udah jadi. Nah, untuk pembuatan menu navigasi itu kita buka file layout PHP, terdapat pada research, view layout, kemudian hapus baris 44 sampai dengan 86, diganti semua. Nah, untuk melihat hasilnya di web browser, kita kembali ke awal, yaitu ke login. Maka kesimpulannya, dalam pembuatan produk pemrograman ini yang menggunakan Laravel itu dapat mempermudah input data sampai dengan hasil laporannya yang lebih efektif dan efisien. Sistem Laravel ini mampu memberikan informasi penjualan ini dengan akurat, seperti dari data input barang, data customer, pencatatan transaksi, sampai dengan laporan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.